Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian berada dalam keadaan sehat selalu dan lindungan Tuhan. Perkenalkan, nama saya Melan Ratu. Saya biasa dipanggil Melan. Saya dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya sudah bersama teman saya yang akan membahas prinsip evaluasi pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Untuk itu, langsung saja saya persilakan teman saya untuk memperkenalkan diri. Waktu dan kesempatan saya berikan. Halo teman-teman, selamat pagi. Terima kasih untuk saudara Melan yang sudah memberikan kesempatan untuk saya memperkenalkan diri. Di sini, nama saya Yetiana Yumina Lopo. Saya mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester 5. Halo Yetiana, apa kabar kamu hari ini? Halo Melan, puji Tuhan, kabar saya baik. Bagaimana dengan Anda? Ya, puji Tuhan, kabar saya juga baik. Bagaimana dengan perkuliahan kamu di tengah pandemi COVID-19 ini? Sampai saat ini perkuliahan saya masih lancar, tetapi di sini saya mengalami kendala antara lain jaringan dan kuota. Bagaimana dengan perkuliahan Anda, Melan? Ya, saat ini perkuliahan saya berjalan dengan baik, walaupun terdapat beberapa kendala yang seperti dialami oleh teman Yetiana. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang prinsip evaluasi pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Untuk menjawab rasa penasaran teman-teman, kita akan berbincang bersama teman Yetiana Lopo. Baik teman Yetiana, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang saya pilih dari teman-teman podcast yang ingin mengetahui lebih dalam tentang apa itu prinsip evaluasi pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Apakah teman Yetiana sudah bersedia untuk kita bersama-sama membahas lebih dalam? Baik, teman Melan dan teman-teman podcast, saya bersedia untuk membahas lebih dalam lagi prinsip evaluasi pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Ya, baik teman Yeti, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Di sini teman-teman podcast ingin bertanya, apa itu evaluasi pembelajaran? Baik teman-teman podcast, dengan senang hati saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Namun sebelum dari itu, saya meminta terima kasih untuk pertanyaan yang sudah diberikan. Jadi teman-teman, evaluasi pembelajaran itu merupakan proses pengumpulan data dan dokumentasi belajar. Ya, baik, terima kasih saudari Yetiana untuk jawabannya. Lalu, apa itu evaluasi pembelajaran bagi anak usia dini? Terima kasih teman-teman podcast, pertanyaan yang sangat menarik sekali. Sesuai dengan basic saya. Jadi di sini evaluasi pembelajaran untuk anak usia dini itu merupakan suatu proses kegiatan pengumpulan, pengolahan data dan informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Oh, jadi evaluasi pembelajaran bagi anak usia dini itu merupakan suatu proses kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, dan informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Lalu, apakah ada prinsip-prinsip yang dipakai dalam evaluasi pembelajaran bagi anak usia dini? Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari teman-teman podcast. Jadi, dalam evaluasi pembelajaran terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, sistematis. Penilaian harus dilakukan secara sistematis, artinya kegiatan penilaian dilakukan secara teratur dan terprogram, sesuai dengan rencana yang telah disusun, kebutuhan nyata yang ada di lapangan, dan atau karakteristik penggunaan instrumen yang akan digunakan. Yang kedua, prinsip menyeluruh. Artinya di sini bahwa penilaian mencakup semua aspek perkembangan anak yang meliputi 6 aspek perkembangan, yaitu nilai agama moral, motorik, dalam hal ini motorik kasar dan motorik halus. Yang berikut kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Di samping aspek yang dinilai sesuai dengan sifat dan tingkat
kedalamannya, kegiatan penilaian juga dapat menggali dari berbagai sumber yang relevan dengan aspek yang dinilai. Yang berikut, prinsip berkesinambungan. Artinya di sini bahwa penilaian dilakukan secara terencana terhadap dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang berikut objektif. Prinsip objektif merupakan proses dan hasil-hasil penilaian dilakukan sesuai dengan kondisi anak yang sebenarnya dan semata-mata untuk kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi teman-teman, objektif di sini penilaian itu harus dilakukan sesuai dengan apa yang dilakukan anak. Tidak semata-mata kita melakukan penilaian, tetapi sesuai dengan fakta yang ada. Yang berikut, prinsip mendidik. Artinya di sini bahwa proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan dan membina anak agar tumbuh dan kembangnya secara optimal. Prinsip yang terakhir adalah prinsip kebermaknaan, yang artinya di sini bahwa hasil penilaian harus memiliki arti dan bermanfaat bagi peserta didik, orang tua, guru dan pihak lainnya. Demikian prinsip yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada teman Melan. Oke, baik. Terima kasih Saudari Yetiana untuk jawaban yang begitu singkat, padat, dan jelas. Lalu, siapa dan kapan kita melakukan evaluasi pembelajaran bagi anak usia dini? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik. Siapa yang melakukan penilaian dan kapan? Di sini yang melakukan penilaian adalah guru, karena guru memiliki fungsi sebagai penilai atau asesor, selain juga berfungsi sebagai fasilitator dan fungsi-fungsi lainnya. Guru di sini bukan hanya satu ya teman-teman, tetapi dapat melibatkan guru lain yang biasanya bersama-sama dengan anak dalam keseharian anak belajar. Jadi, guru juga dapat menggali informasi kepada orang tua agar dapat mengenali perilaku anak selama berada di rumah. Di sini, informasi ini penting dalam menambah pengetahuan guru tentang siapa anak itu dan dapat memberikan informasi yang berharga dalam memaknai perkembangan dan belajar anak. Tidak kalah pentingnya, guru melibatkan anak dalam menilai diri sendiri. Percakapan guru dengan anak dapat menggali tentang pemahaman anak terhadap diri sendiri. Dan di sini, kapan kita melakukan penilaian itu? Penilaian pada anak dilakukan pada saat anak melakukan kegiatan. Di sini, penilaian dapat dilakukan dalam berbagai aktivitas anak. Contohnya, sejak anak datang ke sekolah, berbaris bersama teman-teman dan guru, mengikuti proses belajar, mencuci tangan, makan bekal yang sudah anak bawa dari rumah, bermain bebas, sampai anak pulang. Jadi, penilaian dilakukan secara alami, baik berdasarkan kondisi nyata yang muncul dari perilaku anak selama proses berkegiatan maupun hasil dari kegiatan tersebut. Jadi, teman-teman podcast, di sini saya mau menekankan bahwa jika melakukan evaluasi perkembangan anak harus sesuai dengan apa yang dialami anak pada saat itu, sehingga kita dapat mengetahui sejauh mana pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga nantinya stimulus yang akan kita berikan sesuai dengan kebutuhan anak. Baik, terima kasih teman Yetiana yang sudah menjelaskan sejauh ini. Bagaimana teman-teman podcast dengan materi hari ini? Saya berharap kalian bisa memahami tentang materi hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada teman Yetiana yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama-sama dengan kami membahas materi tentang prinsip evaluasi pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Baik, terima kasih untuk teman Melan dan teman-teman podcast yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membahas tentang prinsip evaluasi pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Saya berharap pada podcast ini dapat memberikan manfaat yang berguna untuk teman-teman sekalian.
Oke, baik teman-teman, karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu, jadi materi podcast kali ini sampai di sini. Terima kasih kepada teman Nitiana dan teman podcast lainnya yang telah sama-sama berpartisipasi. Sampai jumpa di lain waktu, tetap jaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan.